Annyeonghaseyo. Sekarang aku akan nge-review drama Run On. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Ini adalah drama romantis yang menceritakan kisah Ki Sun Kyun dan juga Oh Min Joo. Sun Kyun adalah seorang atlet pelari cepat yang populer dan sudah masuk ke tim nasional Korea. Karena membela junior dan melakukan kekerasan, akhirnya dia memilih untuk berhenti menjadi atlet, lalu mencoba mencari pekerjaan lainnya. Oh Mi Joo, ia adalah seorang penulis dan penerjemah subtitle film. Dia sangat senang ketika namanya tertulis di bagian akhir film, maka dari itu dia tak pernah keluar bioskop saat credit title keluar. Seo Dan Ah, ia adalah CEO dari sebuah agensi olahraga dan juga menjual pakaian-pakaian olahraga. Dan Ah adalah anak dari seorang ayah yang menjalankan Seomyun Group, tapi hidupnya terusik karena sang ayah membawa kakak dan juga adik laki-laki sebagai penerus keluarganya. Dia berusaha untuk membuat kontrak dengan Sun Kyun agar bisa mendapatkan sang kakak yang menjadi atlet golf terkenal. Lee Yong Hwa, ia adalah seorang mahasiswa jurusan seni melukis dan juga menyukai film. Yong Ah sengaja memajang hasil lukisannya pada sebuah kedai kopi tanpa perlu dibayar. Saat itu, Dan Ah melihat lukisan Yong Ah dan mulai jatuh cinta dengan cara Yong Ah melukis. Mereka berempat bertemu di kafe yang sama, Min Joo dengan Dan Ah dan juga Dan Ah dengan Yong Hwa. Sementara Sun Kyun bertemu dengan Mi Joo karena menjadi penerjemah untuk pertandingan yang diliput oleh media luar. Tapi Sun Kyun baru tahu ternyata Mi Joo dibayar oleh ayahnya agar bisa memata-matai sang anak. Ayah Sun Kyun adalah seorang pejabat dan juga ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden. Maka ia tak terima setelah mengetahui sang anak melakukan kekerasan pada rekan timnya dan akhirnya mencoba untuk menutupi kelakuan sang anak. Tapi Sun Kyun dengan sengaja membuka semuanya di depan para media luar yang sedang meliput pertandingannya. Dan itu membuat sang ayah pun marah. Mi Joo pun bingung dengan keadaannya antara memilih Sun Kyun atau ayah dari Sun Kyun. Mi Joo akhirnya lebih memilih Sun Kyun dan membantunya karena sedang menganggur, lalu memberikannya pekerjaan sebagai supir untuk artis yang sedang syuting di Korea. Mereka pun semakin dekat, tapi tak jelas hubungan mereka itu akan ke arah mana. Karena Sun Kyun itu adalah pria yang dingin dan juga tak bisa berekspresi dengan perasaannya. Sementara Dan Ah memiliki hubungan yang sangat dingin dengan sang ayah. Ia pun kesal diminta menikah oleh sang ayah dan sempat mengaku kalau ia adalah lesbian. Tapi akhirnya ia terang-terangan mengajak Sun Kyun untuk menikah karena tahu Sun Kyun sebelumnya itu menyukai dirinya. Tapi sayangnya Sun Kyun langsung menolaknya karena sedang dekat dengan Mi Joo dan terlihat menyukainya. Yong Hwa sebagai anak penghasil madu ternyata jatuh cinta dengan seorang Dan Ah yang sangat kaya raya. Bahkan harga antingnya saja lebih mahal dibandingkan harga sewa kamarnya di Seoul. Ia pun menggoda Dan Ah, tapi sayangnya Dan Ah itu tak bisa goyah hanya karena seorang laki-laki dalam kehidupannya. Jadi bagaimanakah hubungan Mi Joo dan juga Sun Kyun? Apakah bisa berjalan seperti hubungan orang biasa lainnya tanpa campur tangan sang ayah? Dan bagaimana dengan Dan Ah? Apakah bisa membeli lukisan Yong Hwa karena harus mengalahkan sang kakak untuk mengisi galeri lukisan keluarga mereka? Komentar gue sama drama ini, wah gila ya, ini si Im Sewon ini menurut gue di sini lawan mainnya sama Shin Si Kyun itu bener-bener chemistry-nya tuh dapet banget dan gue baper banget ngeliat
hubungan mereka di drama, dan gue bilang ini pasangan yang cukup sopan karena episode pertengahan tuh belum ada adegan kissnya yang langsung nyosor-nyosor aja gitu ya. Padahal kan ini di TV kabel biasanya tuh adegan kissnya tuh agak lebih cepet gitu, tapi di sini tuh santai aja gitu kayaknya. Terus di sini Im Si-won ini karakternya beda menurut gue karena dia jadi orang kaya yang polos banget, bahkan dia nggak tahu tentang kata-kata gaul yang lagi update gitu karena hidupnya tuh cuma buat untuk lari dan lari doang. Di sini karakternya Sun Kyun juga menurut gue sih anak yang berani banget yang lawan orang tua. Jadi dia tuh sebenarnya nggak pingin yang namanya tuh keburukannya dia itu ditutupin sama orang tuanya. Padahal dia lebih suka kalau emang dia salah ya harus dihukum gitu. Padahal dia juga mukul rekan kerjanya juga kan emang karena ada alasannya gitu. Cuma pihak-pihak atasannya itu yang tadi mau ngasih hukuman nggak bisa karena ditekan oleh sang ayah. Nah dia tuh pingin tuh ya udah kalau emang gue salah ya gue harus dihukum juga gitu. Tapi dia menurut gue juga santai banget dan orangnya tuh sayang banget menurut gue sama kakaknya ini. Jadi pas dia tahu dimanfaatin sama si Dan-ah untuk dapetin sang kakak ini, itu dengan santai ya udah nggak apa-apa gitu. Dan dia harus putus kontrak sama si Dan-ah karena emang udah selesai sih kontraknya. Sementara si Dan-ah ini kan emang manfaatin deketin si Sun Kyun itu untuk dapetin kakaknya yang pemain golf. Nah ini tuh di sini tuh nanti kalian akan dilihatin hubungan kakak adik tuh kayak gimana. Di drama ini kalian juga akan dilihatin gimana hidup teratur seorang atlet dan juga kehidupan yang terbolak-balik antara si Sun Kyun sama si Mi Ju ini. Jadi kalau seorang atlet itu hidupnya tuh emang teratur banget ya. Pagi, bangunnya tuh pagi-pagi banget. Terus dia tuh harus sarapan. Dan sarapannya juga yang bener-bener 4/5 sempurna menurut gue. Sementara si Mi Ju ini dia tuh pagi jadi malam, malam jadi pagi. Jadi dia harus begadang untuk menyelesaikan subtitle itu sampai pagi. Terus dia tidur pagi dan akhirnya bangun udah kayak siang atau sore gitu. Dan si Sun Kyun tuh sempet yang nanya, kamu gak sarapan, kamu gak ini yang kayak gitu-gitu. Nah Sun Kyun tuh pingin si Mi Ju itu hidup dengan cara teratur. Maksudnya jangan ya hari pagi ya lo harus sarapan dan bangun pagi. Kalau emang siang, kalau emang malam ya lo harus tidur, jangan dibalik. Dan akhirnya si Sun Kyun itu bisa ngubah hidup si Mi Ju itu buat sarapan pertama. Dan juga akhirnya dia ikut lari maraton walaupun dia paling bontot ya. Menurut gue even si Sun Kyun ini tuh emang kurang peka dengan perasaan orang. Atau ya intinya kurang bereaksi lah gitu ya. Tapi bisa dimaklumi sama si Mi Ju ini. Dan si Mi Ju itu emang lebih agresif dan harus yang lebih mancing lebih dulu gitu. Di sini karakter Im Si-won tuh menurut gue jadi orang kaya, tapi biasanya dia kan nginep di hotel gitu. Karena dia lagi deket sama si Mi Ju, dia rela sewa rumahnya Yonghwa walaupun dia tidur di sofa gitu ya, biar deket sama pacarnya ini nih. Itu jarang banget sih drama Korea kayak gini. Sementara karakternya si Mi Ju ini adalah tipe orang yang kerja keras demi menjalani kehidupannya. Jadi dia tuh kan udah gak punya orang tua dan satu-satunya teman yang juga jadi walinya itu adalah teman satu rumahnya dan juga bosnya juga sih. Dan dia tuh berusaha deket juga sama Sun Kyun ini walaupun dia tuh bukan dari kalangan orang kaya dan berani untuk ngelawan ayah mertuanya itu karena ya si Sun Kyun juga ya berani dan bahkan dia didukung hubungannya sama ibu mertuanya. Gue suka ya karakter si Mi Ju ini, jadi dia tuh ngubah juga si Sun Kyun. Jadi bukan Sun Kyun ngubah Mi Ju dan tapi Mi Ju juga ngubah Sun Kyun.
Jadi si Sun Kyun ini tuh akhirnya bisa nulis buku harian pas nunggu artis luar tuh yang lagi take syuting, daripada dia ngapa-ngapain karena jadi sopir, akhirnya jadi nulis buku harian. Terus dia juga ngajakin si Sun Kyun yang gak suka banget nonton film, akhirnya jadi suka. Terus dia juga bahkan seneng ngeliatin subtitle, credit title sampai akhir dan ngeliat nama Miju di bagian bawah. Di drama ini kalian nggak cuma diliatin hubungan antara Minju dan juga Sun Kyun. Di sini ada cerita cintanya Yonghwa sama Dan Ah. Awal-awal tuh Yonghwa emang berani banget bilang suka sih sama si Dan Ah, bahkan berani ngegoda gitu. Tapi si Dan Ah ini emang tipikal yang nggak bisa ditaklukin sama seorang pria, karena emang dia tuh kayak ngejar untuk karirnya dulu gitu ya. Tapi dia bakal ngelakuin apapun demi sebuah lukisannya Yonghwa, yang akhirnya tuh mereka bisa saling terbuka satu sama lain dan bisa saling dekat untuk ngasih tahu sifat masing-masing tuh kayak gimana. Gue tuh suka ya karakternya si Yonghwa ini, yang awalnya emang kan suka sama si Dan Ah, sampai akhirnya dia bilang kalau dia nggak akan suka lagi sama Dan Ah dan nggak akan mau ngejar-ngejar lagi, yang akhirnya bikin Dan Ah tuh jadi lebih perhatian lagi sama dia gitu. Bahkan mereka mau jalan-jalan, makan bareng, yang kayak gitu. Yonghwa pikir itu tuh kencan, tapi Dan Ah tuh kayak nggak ngerasa kencan gitu ya, jalan biasa aja. Cuma mereka berdua aja gitu ya, tetep aja kan namanya kencan. Dan gue tuh suka banget sama aktingnya si Kang Tae-oh yang jadi Yonghwa ini. Jadi menurut gue sih dia nggak sia-sia ya nolak drama Penthouse, karena dia emang di sini tuh dapet hot kiss juga sama si Suyongnya SNSD. Dan menurut gue aktingnya di sini tuh bagus, nggak ada yang kurang. Sementara Suyong yang jadi Dan Ah di sini menurut gue tuh makin bagus aktingnya, dan menurut gue dia nggak tanggung-tanggung untuk adegan kiss yang emang sedikit cukup hot. Even dia punya pacar ya, jadi dia profesional untuk melakukan adegan itu. Dan dia tuh kelihatan banget karakternya jadi anak cebol, sama seperti aslinya sih. Emang dia orang kaya kan, dia aja tinggalnya tuh di lingkungan orang-orang kaya. Dan gue melihat badannya emang bagus banget pas adegan berenang itu ya, bener-bener kelihatan dia tuh idol banget deh menurut gue. Menurut gue ada yang kurang sedikit sih dari drama ini, cuma adegan romansnya si Sun Kyun sama si Miju waktu di awal-awal tuh harusnya lebih dibanyakin lagi. Di akhir-akhir baru dikasih lihat si adegan kiss mereka itu di kamarnya si Miju. Cuma menurut gue sih kurang terlihat juga. Lebih hotan si Dan Ah sama si Yonghwa menurut gue adegan kissnya. Menurut orang-orang kalau akhir dari drama ini tuh dibilang agak sedikit gantung, dan menurut gue nggak juga sih. Mungkin diliatin kalau semuanya happy ending. Bahkan ibu bapaknya Sun Kyun yang awalnya tuh nggak bagus hubungannya dan bercerai juga, tapi akhirnya bapaknya Sun Kyun tuh kayak sadar kalau dia tuh masih cinta sama istrinya, mantan istrinya. Sementara mantan istrinya ini pun kayak mau menerima lagi si bapaknya Sun Kyun ini. Buat kalian yang suka drama romance, menurut gue sih ini wajib banget ditonton, karena ini beda sih ya sama drama-drama yang ada TV nasionalnya Korea, karena ini di TV kabel. Menurut gue kalian mesti nonton dan lihat genrenya dan juga lihat alur dari penulisnya tuh menceritakannya seperti apa. Di sini tuh beda banget sih gitu, dan aktingnya juga ngelihat si Im Si Won sama Shin Se Kyung, menurut gue mereka tuh bener-bener chemistry-nya dapet. Dan gue tuh nggak begitu suka awalnya sama pemerannya Miju ini gitu, karena dia kadang-kadang aktingnya tuh agak sedikit kaku. Tapi di drama ini tuh kelihatan relax, dan ini tuh sama kayak waktu aktingnya sama Kim Rae-won ya. Menurut gue ini bagus.
Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama Run On. Kalian mesti nonton karena ini drama yang bagus saat comebacknya MC1 di dunia entertain juga sih ya. Dan banyak dukungan juga dari member-membernya untuk drama ini. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Sampai jumpa di review drama selanjutnya.